Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja, puji, serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kita kenikmatan, baik nikmat iman, sehat badan, sehingga dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aktivitasnya adalah mencari ilmu. Mencari ilmu untuk menjadikan diri kita orang yang terus menjadi orang yang terbaik. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita menjadi orang yang terbaik. Sehingga kita lebih bermanfaat, baik dalam diri kita sendiri, dari keluarga, sampai dengan masyarakat dan negara. Pada pembelajaran PPKN kelas 8 pertemuan kali ini, kita akan membahas peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Atau dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pentingnya kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Kebangkitan nasional ini sangat berperan penting terhadap kebangkitan nasional. Di minggu sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada perbedaan perjuangan ketika tahun 1908, sebelum tahun 1908, sampai sesudah tahun 1908. Apa perbedaannya? Jika sebelum tahun 1908 dipimpin oleh raja atau tokoh bangsawan dan tokoh agama, sedangkan tahun 1908 sesudahnya dipimpin atau dipergerakan oleh kaum pelajar. Di sini ada 5 perbedaan. Indonesia dijajah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun oleh negara lain. Katakan di sini negara Belanda yang sudah datang ke Indonesia. Kenapa bisa sampai ratusan tahun? Kemarin sudah dijelaskan bahwa perjuangannya bersifat kedaerahan. Ya, bersifat kedaerahan. Tapi sesudah tahun 1908, perjuangannya tidak kedaerahan lagi. Akan tetapi bersifat nasional dan ada kerjasama antar daerah-daerah yang lain. Ini yang membuat bangsa-bangsa penjajah pergi dari negara Indonesia. Jadi pentingnya perjuangan kemerdekaan Indonesia itu yakni pada tahun 1908 ini termasuk perjuangan nasional yang ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Siapa saja tokohnya? Tokoh kebangkitan nasional siapa saja yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menumbuhkan gemar membaca dan gemar menulis. Yang kedua, meneladani para tokoh perjuangan kemerdekaan bagi kehidupan kita
ke depan. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memiliki ketakwaan tinggi akan jauh lebih tinggi semangatnya, ya. Karena dalam dirinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Maka dari tujuan pembelajaran ini kita bisa ambil duniawinya, ya. Kita bisa ambil ukhrawinya. Jadi ada 3. Peran tokoh yang pertama dalam kebangkitan nasional yakni Wahidin Sudirohusodo. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter pribumi yang juga salah satu pergerakan nasional. Ia memiliki cita-cita untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Jawa dengan cara memperluas pengetahuan mereka, baik pengetahuan barat maupun pengetahuan kebudayaan Jawa itu sendiri. Baik pengetahuan, kalau sekarang itu baik pengetahuan nasional ataupun pengetahuan-pengetahuan daerahnya. Jadi Wahidin Sudirohusodo ini sangat mulia sekali. Jadi beliau adalah seorang dokter, ya. Beliau adalah seorang dokter, tapi melihat pribumi yang kurang ilmu pengetahuannya, akhirnya dia berinisiatif ingin mengajarkan rakyat-rakyat pribumi untuk bisa belajar, ya, untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan lebih banyak, baik ilmu pengetahuan barat ataupun pengetahuan kebudayaan Jawa. Dia memiliki gagasan dalam perjuangan pergerakan nasional, ya. Organisasi yang memiliki tujuan memajukan pendidikan dan mengangkat martabat bangsa. Jadi gagasan beliau adalah membuat organisasi yang memiliki tujuan. Tujuannya apa? Memajukan pendidikan dan meningkatkan martabat bangsa. Ya, jadi tujuannya itu. Wahidin Sudirohusodo, ya, lahir pada tanggal 7 Januari 1852 di Sleman, Yogyakarta. Dan beliau wafat pada tanggal 26 Mei 1917 dan dimakamkan di Sleman, Yogyakarta. Wahidin Sudirohusodo merupakan tokoh nasional pada tahun 1908. Ya. Dia wafat setelah wafat pada tahun 1917. Wafat pada tahun 1917. Ini tokoh yang pertama, seorang dokter yang ter apa tertek eh, seorang dokter yang ingin memajukan negaranya dengan pendidikan, ya. Terus yang kedua ada Sutomo. Tokoh nasional yang kedua ada Sutomo. Sutomo merupakan tokoh pergerakan nasional yang pernah menjadi dokter, ya. Dokter pemerintahan. Beliau merupakan dokter pemerintahan bagi daerah Jawa dan Sumatera. Sutomo ini melanjutkan studinya ke Belanda pada tahun 1919 sampai dengan 1923. Bersama para pelajar Stopia, Sutomo dan rekan-rekannya mendirikan organisasi Budi Utomo, yakni pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Ketuanya
adalah Sutomo sendiri. Tujuan dari organisasi Budi Utomo ini dibentuk untuk memajukan pengajaran dan kebudayaan. Ya, jadi organisasi ini tujuannya untuk memajukan pengajaran dan kebudayaan. Ya, jadi Budi Utomo organisasinya atas apa? Dari rekan dari perkumpulan pelajar-pelajar Stopia membuat organisasi namanya Organisasi Budi Utomo. Sutomo pada tahun 1928 Sutomo mendirikan Indonesia Study Club atau ISB yang merupakan wadah bagi kaum pelajar Indonesia. Berhasil mendirikan sekolah, tenun, bank kredit, dan koperasi pada tahun 1931, ISB berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia, PBI. Pada bulan Desember 1935, Budi Utomo dan PBI digabungkan menjadi Partai Indonesia Rakyat atau Perindra. Jadi Budi Utomo itu tadinya organisasi dan PBI Persatuan Bangsa Indonesia digabung ya menjadi Perindra atau Partai Indonesia Raya. Selain Budi Utomo, beberapa kumpulan lain yang juga digabung ke dalam Perindra adalah Serikat Celebes, Serikat Sumatera, dan Serikat Ambon. Nah, Sutomo diangkat sebagai ketua partai, ya, diangkat sebagai ketua partai. Yang sebelumnya Sutomo adalah sebagai ketua dari organisasi Budi Utomo dan sekarang dan pada saat itu 1935 Sutomo diangkat menjadi ketua partai. Ini perjalanannya. Intinya apa? Intinya organisasi Budi Utomo itu ingin mengangkat pendidikan di Indonesia jauh lebih baik lagi. Sutomo meninggal di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1938. Ya. Selanjutnya bersebaran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 65657 tahun 1961, Sutomo dinyatakan menjadi pahlawan nasional. Ya. Jadi yang kedua adalah Dr. Sutomo. Ya. Nah, yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto. Ia lahir pada tanggal 16 Agustus 1883 di Ponorogo, Jawa Timur. Tahun 1902, Hos Cokro Aminoto lulus dari Ospia atau sekolah bagi calon pegawai pemerintahan. Beliau bertemu dengan Saman Hudi di Surabaya dan bergabung dengan Sarekat Dagang Islam. Dia punya organisasi, ikut organisasi, beliau ya. Beliau ikut organisasi. Organisasinya namanya Sarekat Dagang Islam. Ia menyarankan agar kata dagang ya dihilangkan ya, baru masuk menyarankan bahwa kata dagang dihilangkan, berubah nama menjadi Sarekat Islam. Hos Cokro Aminoto kemudian ditunjuk sebagai ketua, ya. Beliau ketua dalam Sarekat Islam ini. Sarekat Islam mengalami perkembangan yang pesat di bawah pimpinannya. Jadi perkembangan Sarekat Islam di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto itu berkembang sangat pesat sekali. Ya. Tokoh yang kedua, tokoh yang keempat ada Daus Dekker.
Nah, Deusdeker ini merupakan penggagas Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Ya. Deusdeker lahir pada tanggal 8 Oktober 1879 di Pasuruan. Deusdeker seorang tokoh pergerakan nasional, pergerakan Indonesia yang berdarah campuran Indo, ya, yang menentang penjajahan Belanda. Dia termasuk orang yang menentang penjajahan Belanda dan mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Tahun 1912, beliau mendirikan organisasi namanya Indix Partis bersama dengan Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Nah, ada 3 orang ya di Indix Partis itu yang paling terkenal sampai dengan sekarang. Dan ketiga orang itu antara lain Deusdeker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Sampai dengan detik ini, tiga orang tersebut dinamakan atau dikenal sebagai tiga serangkai, ya, dikenal dengan tiga serangkai. Jadi kalau misalkan anak-anak semua ada yang belum tahu siapa aja tiga serangkai itu antara lain Deusdeker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Dia memiliki organisasi namanya Indix Partis. Ya. Nah, tokoh yang kelima, adalah Cipto Mangunkusumo. Ya, Cipto Mangunkusumo lahir pada 4 Maret 1886. Beliau lahir pada 4 Maret 1886 ketika menempuh pendidikan di Stopia, ya. Jadi Cipto Mangunkusumo merupakan mahasiswa atau siswa distopia. Cipto Mangunkusumo ini merupakan pribadi yang jujur, pemikirannya sangat tajam, dan orang yang rajin. Dia memiliki nama panggilan atau julukan En Begal Lerling atau murid yang berbakat. Ya. Itu para gurunya menjuluki Cipto Mangunkusumo adalah murid yang berbakat. Dalam segi apa? Dalam segi hal, ya. Karena kejujurannya salah satunya dan pikir-pikiran yang tajam dan orang yang rajin. Nah, maka dari itu gurunya itu menjuluki Cipto itu adalah Enbigel Learning atau murid yang berbakat. Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan, ya, diasingkan oleh pemerintahan Belanda. Setelah diasingkan dari Belanda dan pulang ke Indonesia, ya, beberapa tahun setelahnya, yakni pada tahun 1927, Belanda menganggap Cipto terlibat dalam upaya sabotase membuangnya ke Banda Neira, ya. Jadi eh, Belanda menganggap Cipto Mangunkusumo adalah orang yang sudah ya, membuangnya ke Banda Neira. Ya. Nah, tokoh perjuangan yang keenam atau yang terakhir, ya, yang terkenal, ya, yakni Suwardi Suryaningrat. Ini tokoh perjuangan yang tadi dikatakan bahwa termasuk ke dalam eh, tiga serangkai, ya, tiga tiga serangkai.
RM Suwardi Suryaningrat lahir pada 2 Mei 1889 di Pangalaman. Setelah menamatkan ELS, ia melanjutkan ke sekolah dokter di Sofia. Disinilah ia mulai mengenal dunia politik. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikan di Sofia. Apa alasannya? Alasannya karena dia sakit ya. Dalam perjalanan selanjutnya, ia bertemu dengan Daus Dekker. Akhirnya bersama Cipto Mangunkusumo mereka mendirikan Indis Partis ya. Nah, 3 serangkai tadi ada Suwardi Suryaningrat, ada Cipto Mangunkusumo ya, ada Daus Dekker ya. Daus Dekker. Nah, ini tokoh nasional yang dikenal sebagai 3 serangkai ya. 3 serangkai ini mendirikan organisasi namanya Indis Partis atau partai ya, partai politik pertama yang memperjuangkan kemerdekaan. Ya, Indis Partis itu politik pertama perjuangan kemerdekaan. Nah, pada tahun 1913 ketika Hindia Belanda sedang merayakan 1 abad kemerdekaannya dari Perancis, Suwardi menulis sebuah artikel ya, orang cerdas ya Suwardi ini, atau kita pernah artikel yang sangat terkenal dengan cara untuk mengkritik pemerintah Belanda. Dia mengkritik dengan membuat artikel. Artikel tersebut berjudul Seandainya, kalau bahasa Indonesia ya, seandainya saya seorang Belanda. Tulisan ini dimuat dalam surat kabar The Express tanggal 13 Juli 1913. Nah, setelah diasingkan ke Belanda dan kembalinya ke tanah air pada tahun 1922, Suwardi Suryaningrat mendirikan sekolah yang diberi nama National Onderwijs Institute, Taman Siswa, atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Nah, beliau membuat sekolah pada tahun 1922 itu, nama sekolahnya adalah Taman Siswa. Nah, Suwardi Suryaningrat ini memiliki semboyan. Semboyannya adalah Ingarso Sungtolado, Ing Madia Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ya. Nah, Suwardi Suryaningrat ini sekarang ya dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara mungkin semuanya kenal ya. Mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara pada saat usianya 40 tahun. Pada tahun 1934 ia ikut membentuk Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Pada masa kemerdekaan ia pernah menjabat Menteri Pendidikan. Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 ya. Jadi ada beberapa tokoh mulai dari Wahidin Sudirohusodo sampai dengan Suwardi Suryaningrat atau bisa kita kenal Ki Hajar Dewantara. Tokoh-tokoh nasional ini adalah tokoh-tokoh yang peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Orang yang ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Beliau ya ke-6 tokoh yang tadi disebutkan ya, 6 tokoh yang tadi disebutkan merupakan tokoh yang sangat kuat
Beliau rela menghabiskan waktunya, beliau rela meng, menumpahkan darahnya demi ke kemerdekaan nasional, demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini 6 ini merupakan mungkin hanya sebagian kecil tokoh ya yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Ya, kalau ini makna yang bisa kita ambil, jika nenek moyang kita, para pejuang kita semangat untuk menjadikan negara ini negara yang bermartabat, negara yang kuat, seharusnya kita sebagai penerus bangsa jauh ya, lebih kuat lagi. Karena apa? Karena pada era sekarang ini semua perlengkapan sudah ada, baik dari internet, media sosial, dan lain sebagainya. Pada tahun 1908 dengan keterbatasan-keterbatasan, para tokoh semangat pantang menyerah. Oleh karena itu, tingkatkan eh, ke semangat kita untuk negeri yang lebih baik lagi, untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah, ada penyampaian-penyampaian yang keliru, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.